Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, WD Dotian, salam kebajikan. Jumpa lagi pada kali ini bersama Rijaluddin Akbar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Luhur. Adapun capaian pembelajaran di kelas 10 yang dimana pada akhir fase E bahwasanya peserta didik ini mampu menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah suatu larangan dan akhlak mahmudah adalah suatu perintah agama, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis pengertian contoh perilaku dari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Alur tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah menganalisis pengertian dan contoh perilaku dari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang keduanya adalah menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu video cuplikan terkait mengenai tentang hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Marilah kita simak video berikut ini. Ya? Iya kok nek kini nggak konten kayak ini. Enggak sih. Ayo. Kini soalnya duit tuh kayak gini. Kan pro kan biasanya ada doa Iya, ayo ampun terus lo belanja. Iya. Tapi nggak video ini apa ya salah? Iya apa ya? Oh, kene nggak video amal di masjid aja terus kok videoan aku. Ya wes tau kok. Ya wis ayo nang masjid aja. Hai guys, jadi kalian tahu kan kalau kita amal itu pasti dapat pahala. Nah, sekarang itu aku mau terapin di masjid sekolah. Berapa ya? Namanya siapa ya ini? Tapi boleh aku nggak sih? Kalian akhirnya Ruki. Nah, udah. Jadi, kalian juga harus terapin kayak gitu juga ya, biar pahala kalian nambah. Dadah. Ya ampun, om kita banyak banget ya? Iya. Ada orang tuh. Wow. Lihat. Lihat nih. Uang banyak kan? Hasil kerja kami. Kalian ngapain kok bisa banyak dapat uang kayak gitu? Nggak tahu, video yang kemarin kita viral terus kalau kita nambah terus jadinya dapat uang banyak gini. Tahu kan kita bikin konten kayak apa? Ya udah sih. Tapi kalian tahu itu harus kerja keras juga biar kayak kita. Nih banyak uang nih. Berapa ya? Kita udah jadi semuanya nih loh.
Habis ini halo baru ya? Iya. Artinya apa? Ini Redmi 5 Pro. Oh, Android. Nggak kayak aku aja iPhone. Oke, setelah kita menyimak dari video tersebut, adakah yang bisa menyimpulkan dari video yang kita saksikan tadi? Kalau memang sudah bisa disimpulkan, ataupun ada yang belum, nah, marilah kita simak ke materi selanjutnya. Saya yang akan pertama kali akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu, baik pengertian dari berfoya-foya, hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Apa sih yang dimaksud dengan hidup berfoya-foya? Yang dimaksud dengan hidup berfoya-foya ini adalah suatu gaya hidup di mana seseorang itu menghabiskan waktunya, menghabiskan sumber daya mereka secara berlebihan ataupun secara mewah dengan menikmati hiburan, kegiatan mereka, rekreasi, perjalanan mereka, dan konsumsi barang-barang yang mewah. Ini dapat melibatkan menghabiskan uang secara besar-besaran untuk liburan, makanan, minuman, pesta, bahkan barang-barang bermerek dan kegiatan lain yang memberikan kesenangan dan kesenangan yang sifatnya seketika ataupun yang sifatnya sementara. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya sikap hidup berfoya-foya itu merupakan salah satu bagian dari perilaku tabzir, yang dimana tabzir ini yaitu melakukan kehidupan yang secara berlebih-lebihan, ya, berarti membelanjakan harta yang kita punya itu bukan karena semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, melainkan menuruti keinginan hawa nafsu kita untuk mencari kesenangan yang bersifat semu, di mana kehidupan berfoya-foya ini yang sering kita kenal dengan yang namanya gaya hedonisme. Nah, itu yang namanya disebut dengan hidup berfoya-foya. Kemudian yang kedua, riya. Apa itu riya? Riya dapat diartikan suatu tindakan berpura-pura atau menyembunyikan niat dalam melakukan ibadah atau perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan suatu pujian, pengakuan ataupun popularitas dari orang lain daripada semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dalam konteks agama, riya itu dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak ikhlas, ya, dan dapat merusak yang namanya hubungan seseorang manusia dengan Sang Pencipta. Itu yang disebut dengan riya. Apa itu sum'ah? Ada yang tahu sum'ah itu apa? Oke, kita lanjut, kita simak. Sum'ah di sini merupakan suatu tindakan yang dimana seseorang telah melakukan perbuatan terpuji, perbuatan yang baik, kemudian perbuatan terpuji yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut dibicarakan kembali kepada orang lain, yang dimana tujuannya membicarakannya itu supaya mendapatkan pujian dari orang yang mendengarkan apa yang telah dibicarakan oleh orang tersebut. Itu yang disebut dengan sum'ah.
Ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan takabur. Apa sih itu takabur? Ada yang tahu takabur itu? Takabur kalau bahasa kita itu adalah sombong. Ya, yang dimana manusia tidak berhak untuk yang namanya sombong. Yang berhak sombong itu adalah Allah. Namun sayangnya Allah tidak memiliki sifat tercela tersebut. Ya. Jadi takabur ini merupakan sikap ataupun sifat kesombongan, keangkuhan atau merasa lebih baik daripada orang lain. Seseorang yang memiliki sikap takabur ini cenderung selalu merendahkan orang lain, meremehkan pendapat orang lain, ataupun meremehkan kontribusi orang lain, dan merasa dirinya ini adalah orang yang hebat dan menganggap orang lain ini adalah orang yang rendah. Itu adalah yang namanya sikap takabur ataupun sombong. Kita lanjut berikutnya. Yang kelima. Kelima ini ada yang disebut dengan hasad. Hasad ya, merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada perasaan iri, dengki, ya, tidak senang, ya, atau cemburu terhadap keberhasilan yang didapatkan oleh orang lain, bahkan kebahagiaan ataupun keberuntungan orang lain didapatkannya ini, ia merasa tidak suka, tidak senang. Nah, seseorang yang merasakan hasad cenderung merasa tidak senang atau ingin mengurangi apa yang dimiliki oleh orang lain daripada merasa gembira atau menghargai pencapaian mereka. Itu yang disebut dengan hasad. Nah, di sini contoh perilaku israf dalam hal makanan dan minuman. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran ataupun hajat di tempat orang lain. Nah, yang dimana seseorang yang mengambil banyak makanan dan minuman secara berlebihan, baik dalam acara tasyakuran ataupun hajatan di tempat orang lain, karena orang tersebut merasa takut tidak mendapatkan kebahagiaan yang banyak, tanpa sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut yang ia miliki. Yang akhirnya orang yang mengambil makanan dan minuman secara berlebihan tersebut, dia tidak akan mungkin sanggup, tidak akan mampu sanggup menghabiskan makanan dan minuman yang telah ia ambil. Itu merupakan salah satu contoh perilaku israf, ya, berfoya-foya dalam hal makanan dan minuman. Yang kedua, contoh perilaku israf dalam hal berbicara. Contoh perilaku israf dalam hal berbicara ini berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicaranya ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Nah, jadi kalau kita ngobrol panjang kali lebar di HP secara berlebihan tanpa ada yang penting, nah ini merupakan salah satu contoh sikap perilaku israf dalam hal berbicara. Ada contoh berperilaku israf dalam hal penampilan. Nah, ini sering dilakukan oleh para ibu-ibu, para perempuan, para kalangan wanita hawa. Yang dimana para kalangan wanita ini selalu memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Ya, nanti ujung-ujungnya yaitu pamer. Ya, berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Ya. Nah, tidak memikirkan lingkungan sekitarnya kayak gimana berpakaiannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh perilaku israf dalam hal berpenampilan. Nah, ini tidak boleh kita lakukan ya. Berikutnya adalah contoh berperilaku riya. Apa aja sih contoh berperilaku riya? Yang pertama ada beribadah secara berlebihan di depan orang lain.
Kedua, berbagi amal dengan tujuan mendapatkan suatu pujian. Ya, kemudian yang ketiga, membuat kesan kebaikan di media sosial, berbicara tentang kebaikan yang ia lakukan. Itu contoh perilaku ria. Selanjutnya, contoh perilaku sum'ah. Apa aja sih contoh perilaku sum'ah ini? Yang pertama, ia berpura-pura mengerti atau memiliki pengetahuan yang lebih dari yang sebenarnya. Padahal orang tersebut tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Nah, ia berpura-pura ya kan di depan orang lain bahwasanya dirinya adalah hebat. Kemudian berpura-pura memiliki keterampilan ataupun bakat yang tidak dimiliki. Yang ketiga, memamerkan kekayaan atau materi yang dimiliki. Itu salah satu contoh perilaku sum'ah. Yang keempat lagi ada menunjukkan pencapaian ataupun prestasi dengan cara yang berlebih-lebihan. Itu contoh sum'ah. Nah ini kita lihat gambar, ada salah satu contoh sum'ah. Ia memamerkan perilaku terpujinya ya melalui media sosial, memotret ya kan melalui media sosial. Ini merupakan salah satu contoh perilaku sum'ah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini takabur. Apa sih takabur? Ya, tadi sudah dijelaskan takabur itu adalah orang yang sombong, ya. Nah, contoh perilaku takabur ini apa saja, Kak? Ya, Pak, gitu kan. Nah, di sini memperlihatkan superioritas atau meremehkan orang lain, menganggap dirinya adalah orang hebat. Dia lebih besar, dia lebih berpengetahuan, dia lebih tinggi, ya kan? Dia adalah seorang sarjana dan sebagainya dan menganggap orang lain itu lebih rendah dibandingkan dirinya. Itu salah satu contoh perilaku takabur. Kemudian yang kedua menunjukkan penampilan fisik ataupun materi yang lebih baik. Dia pintar, ini saya hebat. Ya kan dapat ranking 1, misalkan yang harusnya dapat ranking 1 dia itu alhamdulillah dia malah bersifat sombong. Wah, saya nih orang hebat, saya ranking 1, siapa dulu? Saya. Nah, itu sudah menunjukkan salah satu contoh perilaku takabur. Yang ketiga, berusaha mendominasi percakapan. Nah, ini biasanya dilakukan di saat yang namanya musyawarah. Dia lebih menonjol dalam hal percakapan. Dia ingin menunjukkan dirinya itu adalah orang yang mampu ya berkomunikasi di depan umum. Ini merupakan salah satu contoh sikap takabur. Yang keempat, menunjukkan status sosial ataupun jabatan yang tinggi, pamer. Ketika dia mendapatkan jabatan yang tinggi, dia langsung potret di medsosnya, aku seorang pejabat, aku seorang direktur, aku seorang kepala desa dan sebagainya. Nah ini dia sudah namanya menunjukkan contoh perilaku yang takabur. Apa sih contoh perilaku hasad dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin kita selalu ataupun sering dilakukan oleh diri kita? Nah, yang pertama merasa iri terhadap prestasi orang lain. Ketika ada orang lain mendapatkan ranking 1, ya kan, dia selalu iri. Kenapa sih dia dapat ranking 1? Wah, jangan-jangan nyontek. Wah, jangan-jangan ini. Nah, akhirnya kan dia menunjukkan sikap suuzonnya kepada orang lain. Ya, dia iri. Ya, seharusnya kalaupun dia iri terhadap prestasi orang lain, dia harus bagaimana? Dia harus belajar. Dia harus belajar dengan giat, dia harus belajar dengan tekun, mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru, ya kan? Nah, jadi jangan sampai dia berpikiran kepada orang lain, kenapa orang lain bisa dapat ranking 1, ya kan? Kenapa kita tidak? Berpikirannya harus seperti itu. Nah, berpikirannya apa? Kenapa dia bisa ranking 1, kenapa kita enggak? Nah, harusnya apa? Kita harus belajar dengan yang sungguh-sungguh, gitu. Yang kedua, mengucapkan kata-kata buruk atau mencemarkan nama baik orang lain. Misalkan nih orang lain dapat jabatan tinggi, ya kan? Nah, jabatan yang tinggi dinaikkan pangkat, ya kan, oleh bosnya. Nah, sedangkan kita
orang yang istilahnya kita sudah lama kerja di situ, kok orang yang baru sudah mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, akhirnya gimana nih caranya dia ini bisa jatuh nih? Nah, carilah kesalahan dia. Mencari kesalahan orang tersebut, kemudian disebarkan kesalahan tersebut, ya, mencemarkan nama baik orang lain, baik di media sosial dan sebagainya, supaya orang tersebut tidak mendapatkan keberhasilan yang tinggi. Ini merupakan salah satu contoh perilaku hasad. Yang ketiga, tidak ikut berbahagia ataupun memberikan selamat kepada orang lain, ya. Nah, yang keempat, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain secara berlebih-lebihan. Satu contoh sikap hasad. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana sih cara menghindari sifat israf dan tabzir, yaitu sifat hidup berfoya-foya, hidup yang secara berlebihan. Yang pertama, kita harus membelanjakan harta itu sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Maksudnya apa? Kalau kita mau belanja, kita harus berpikir dulu, apakah ini merupakan suatu kebutuhan ataukah suatu keinginan. Kalau memang kita mau belanja itu merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan kita, ya kita beli. Tapi kalau misalkan cuma hanya suatu keinginan sesaat, buat apa kita beli? Misalkan nih, kita mau lebaran. Ya, kita mau lebaran nih, ya kan? Pasti lebaran kita pasti membeli baju baru. Nah, kita lihat di lemari kita. Kalau memang di lemari kita ini masih ada baju yang masih bagus, yang masih layak pakai, bahkan baju itu cuma hanya dipakai setahun sekali di saat lebaran, buat apa kita beli lagi? Kan begitu. Lebih baik kita membelanjakan belanjakan kebutuhan yang lainnya yang memang lebih penting. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Nah, caranya yang kedua adalah membiasakan bersedekah. Ingat, karena yang namanya rezeki yang kita miliki belum sepenuhnya milik kita, melainkan masih dimiliki oleh orang lain, masih punya orang lain. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang Allah berikan kepada kita belum sepenuhnya milik kita, maka harus kita berikan kepada orang lain. Misalkan kita dapat rezeki banyak nih, contoh kita dapat uang dari bos kita sekian juta, kita sisihkan buat siapa? Satu, buat ke masjid, kedua, buat santunan anak yatim dan sebagainya. Nah, itu cara menghindari dari sifat israf dan tabzir, ataupun menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Hidup itu harus simple, tidak boleh stylish. Mau ngapain sih kita hidup stylish gitu? Kalau memang kita lebih baik hidup sederhana, buat apa? Kalau memang kita mampunya hanya sebatas itu, ya buat apa? Begitu. Nah, sayang sekali zaman anak-anak sekarang ini, anak modern zaman kali ini lebih mementingkan stylish dibandingkan dengan kemampuan mereka. Itu. Yang keempat, selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepada siapa? Selalu bersyukur kepada Allah. Jadi segala apapun yang Allah berikan, segala nikmat apapun yang Allah berikan, baik itu besar, baik itu kecil, ya kita terima. Ya kan? Jangan ketika kita mendapatkan nikmat, lalu kita lupa akan siapa yang memberikannya. Kan gitu. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Sama kayak tadi. Kita kalau mau membelanjakan barang itu harus lebih selektif, ditulis kebutuhan kita. Sebulan ini apa sih yang kita butuhkan? Direncanakan. Oh iya, nanti bulan depan saya harus beli ini, saya harus beli ini, saya harus beli itu. Oh, nanti kedepannya saya harus membenarkan rumah ini, memperbaiki ini, memperbaiki itu. Nah, itu harus direncanakan.
Ya, dalam kehidupan kita itu harus penuh dengan perencanaan. Yang keenam, bersikap rendah hati. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana cara kita menghindari sifat dari perilaku israf maupun tabzir, yaitu hidup secara berfoya-foya. Menghindarinya seperti tadi ada 6. Kemudian yang berikutnya, manfaat. Apa saja sih manfaat dari menghindari perilaku israf dan tabzir? Manfaatnya apa saja? Yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kalau kita terhindar dari yang namanya sifat israf dan tabzir, ya sifat yang selalu berhambur-hamburkan harta secara berlebihan, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak dianggap sebagai temannya setan. Ingat di dalam Al-Qur'an bahwasanya dikatakan kalau kita menghambur-hamburkan harta kita ya secara berlebihan, maka kita termasuk kategori temannya setan. Gitu. Yang ketiga, terhindar dari sikap hidup miskin. Nah, coba pikir, kalau kita menghambur-hamburkan harta kita tanpa rencana, tanpa direncanakan, membelanjakan sesuatu tanpa direncanakan, ya dihambur-hamburkan begitu saja, wah, uang kita akan cepat habis dan kita akan cepat hidup dengan miskin kita, gitu. Lebih baik kita hidup sederhana, mencukupi, tidak menyusahkan orang lain. Yang keempat, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan yang berlebihan. Tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, disukai oleh orang banyak. Ya, oleh banyak orang. Karena apa? Kalau kita ya tidak memiliki sifat israf dan tabzir ini, maka orang lain pun sangat menyukai diri kita. Ya kan gitu. Yang keenam, terbiasa menerapkan skala prioritas. Nah, ini dengan adanya menghindari sifat israf, maka kita akan mampu terbiasa dalam kehidupan kita untuk membelanjakan harta, benda, ya, materi dan sebagainya itu secara terencana ataupun secara prioritas diterapkannya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana sih cara menghindari sifat ria? Yang pertama, luruskan dalam niat. Dalam melakukan suatu perbuatan apapun termasuk dalam ibadah. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan suatu ibadah, ya, ingin melakukan suatu perbuatan terpuji, kita itu harus luruskan niat kita. Apakah niat kita ini tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau ada hal yang lain. Nah, gitu. Jadi harus niat kita itu harus diluruskan terlebih dahulu. Yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari yang namanya sifat ria, ya. Ria itu kalau bahasa keren kita itu adalah pamer, ya. Kemudian yang ketiga adalah sembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Ya. Jadi ini mungkinlah kita harus mampu menyembunyikan amal perbuatan baik kita. Jangan sampai amal perbuatan kita ini diomong-omongin ke orang lain. Nah, kalau kita membicarakan perbuatan baik kita kepada orang lain, kita sia-sia melakukan perbuatan baik itu karena tidak ada pahalanya kalau kita berbuat ria, cuma saja. Yang keempat, belajar ikhlas atas amal yang telah diperbuat. Ya, kita coba belajar ikhlas dalam diri kita setelah kita melakukan perbuatan baik kita kepada orang lain, melakukan ibadah, ya kan, kita harus belajar dengan secara ikhlas. Yang berikutnya, selanjutnya, slide-nya. Bagaimana sih manfaat dari menghindari sifat ria?
Manfaatnya apa aja, yuk kita lihat, kita simak. Yang pertama, terhindar dari perbuatan syirik kecil, asyirku. Nah, ingat, sifat ria ini termasuk dalam kategori perbuatan syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Nah, karena sudah memamerkan apa yang telah ia lakukan kepada orang lain. Gitu loh, ya kan? Ini manfaat yang pertama adalah akan terhindar dari yang namanya perbuatan syirik. Yang kedua, terjaga dari sifat nifak. Apa sih itu nifak? Nifak ini merupakan salah satu perbuatan orang yang munafik. Ya, nifak ini kata kerjanya, ya, nggak salah ya. Kemudian munafik ini adalah perilakunya, perilaku orang yang melakukan dari perbuatan nifak itu, ya. Sedangkan sudah diketahui bahwasanya dalam hadis dikatakan orang yang munafik ini ada tanda-tandanya. Ayatul munafikina salah satu idza haddasa kadzaba wa idza ahlafa, dan seterusnya, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keridhaan Allah. Yang keempat, menghilangkan penyakit hati yang menyertai ria. Yang berikutnya adalah semakin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah. Yang berikutnya, menjadikan amal ibadah itu bermanfaat untuk dirinya sendiri kelak di akhirat. Karena yang namanya amal perbuatan baik yang telah kita lakukan ini tidak akan mungkin sia-sia. Pasti oleh Allah akan dibalas di akhirat nanti. Ingat, di dalam Al-Quran dikatakan barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun hanya sebiji zarah, maka ia akan mendapatkan setimpal pula apa yang ia lakukan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun di dunia walaupun hanya sebiji zarah, maka Allah akan membalasnya kelak di akhirat nanti seperti apa yang ia telah lakukan. Nah, di dalam redaksi ini ternyata ada redaksi yang secara kontekstual, ya, dan tekstual. Maksudnya apa? Ada yang dijelaskan dan ada pula yang tidak dijelaskan. Oke, masih bingung ya dijelaskan dan tidak dijelaskan. Nah, di sini ada bahasa yang memang dijelaskan dan tidak dijelaskan. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah akan membalas segala perbuatan apapun yang manusia lakukan di dunia, walaupun hanya sebiji zarah, maka Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan perbuatan baik tetapi kita tidak bisa melakukannya dikarenakan sesuatu hal? Contoh, kita mau ngasih uang ke kotak amal di masjid di hari Jumat. Di saat perjalanan uang tersebut ternyata jatuh. Nah, itu bagaimana? Nah, setimpal dengan ia niatkan. Jadi kalau misalkan kita hanya niat ingin melakukan perbuatan baik, sekalipun niat tersebut tidak bisa dilakukan, maka Allah pun akan membalas setimpal dengan apa yang akan ia lakukan. Itu yang dimaksud dengan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Begitu pula sebaliknya, kalau seseorang ya melakukan perbuatan jelek di dunia, perbuatan yang tidak baik di dunia, maka kelak Allah akan membalasnya dengan setimpal apa yang ia lakukan di dunia. Begitu juga kalau dia hanya niat melakukan perbuatan jelek sekalipun sebiji zarah, ya kan? Lalu ia tidak bisa melakukan perbuatan jelek tersebut, maka Allah melihat niat tersebut dan akan membalasnya dengan setimpal apa yang ia niatkan di dunia tersebut. Itulah manfaat menghindari yang namanya sifat ria. Bagaimana sih cara menghindari sifat sum'ah? Yang pertama,
menahan diri untuk tidak menceritakan amal perbuatan kepada orang lain. Yang berikutnya adalah tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ini cara menghindari sifat sum'ah. Bagaimana manfaat dari menghindari sifat sum'ah yang kita lakukan? Yang pertama, menjadikan hamba Allah yang berkualitas, ya kan? Yang kedua, mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsunya, gitu. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk semakin yakin akan jaminan Allah, yaitu surganya Allah nanti setelah hari kiamat. Yuk kita lanjut. Masih siap untuk mendengarkan materi lanjutan dari saya? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana sih cara menghindari dari perilaku takabur? Nah, yang pertama, membiasakan diri untuk tawadu. Ya, tawadu, rendah diri. Gitu kan? Rendah diri, kita membiasakan rendah diri. Kita tidak boleh menunjukkan kemampuan kita di depan orang lain secara berlebih-lebihan. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, berusaha untuk tidak memandang orang lain dari sisi kekurangan saja. Tetapi kita melihat orang lain itu secara utuh. Jangan melihat dari segi penampilan. Melainkan kita juga harus melihat sisi lain. Baik sisi kebaikannya, baik sisi keburukannya, yang itu kita lihat. Jadi kalau kita mau menilai seseorang itu jangan hanya lihat dari segi penampilan, karena belum tentu penampilan itu bisa menilai semuanya. Walaupun memang ada pepatah mengatakan penampilan pribadian seseorang itu bisa dilihat dari penampilan, tapi itu belum tentu semuanya. Ya. Yang keempat, memperbanyak pertemanan. Nah, ini cara menghindari dari perilaku takabur, yaitu memperbanyak pertemanan. Tetapi ketika kita ingin memperbanyak pertemanan, kita juga harus pintar-pintar, kita pandai-pandai dalam hal memilih teman. Ya, jangan sampai kita banyak teman, tapi teman yang kita banyaknya ini selalu mengajak keburukan. Nah, berarti kita harus pintar-pintar memilih, pandai-pandai memilih mana teman yang layak untuk kita temani, mana teman yang tidak layak kita untuk temani, kan gitu. Nah, kemudian manfaat dari menghindari perilaku takabur. Yang pertama, menjadikan manusia yang bersikap rendah hati. Tadi, yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk Allah yang tidak berdaya. Nah, tadi Bapak bilang bahwasanya manusia tidak boleh memiliki sikap sombong. Manusia tidak berhak untuk berperilaku sombong. Karena manusia diciptakan dari tanah. Manusia diciptakan dari bahan yang sangat hina, yaitu apa? Air mani. Nah, yang patut sombong itu siapa? Allah. Yang menciptakan diri kita, yang berkuasa seluruh jagat raya ini. Tapi sayangnya Allah tidak memiliki sifat tercela tersebut. Ya kan? Tuh. Kemudian yang ketiga adalah terjauhkan dari kemurkaan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. Yang kelima, menjadikan orang yang terbuka dapat menerima suatu kritik dan masukan dari orang lain. Ya. Jadi kita bisa terbuka diri kita, terbuka menerima kritikan orang lain, menerima suatu masukan dari orang lain. Ya, ini merupakan salah satu manfaat menghindari dari sikap perilaku takabur ataupun sombong. Bagaimana sih cara menghindari dari perilaku hasad? Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. Ingat, karena yang namanya sama manusia itu semuanya bersaudara. Bersaudara di sini ada macam-macam. Nah, dalam Islam, ukhuwah Islamiyah,
ya, ataupun persaudaraan itu terbagi ke beberapa hal. Yang pertama disebut dengan uhwah Islamiyah ad-diniyah. Ya, dilihat dari sisi agama, sesama agama, ya, sesama muslim dilihat dari sisi agamanya. Kemudian dilihat dari au basyari, yaitu apa? Kemanusiaan. Berarti kita dengan sesama muslim, kita saudara, kita seorang muslim dengan orang non muslim. Nah, kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, kita itu tetap bersaudara. Anu gitu. Kita lanjut. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan. Yang ketiga, meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah sesuai dengan kebutuhan hamba. Ya. Karena ingat, nikmat yang Allah berikan ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Jadi tidak semua apa yang diinginkan oleh manusia, tidak setiap apa yang diminta oleh manusia kepada Allah melalui doanya itu tidak semuanya terkabul. Melainkan Allah itu memberikan nikmat itu sesuaikan dengan kebutuhan manusianya. Kalau memang pada saat itu manusia tersebut tidak membutuhkannya, Allah tidak akan memberikan. Nanti, suatu saat, kapanpun itu. Nah, gitu loh. Yang keempat, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan oleh Allah adalah baik untuk hambanya. Akan tetapi, nikmat yang Allah berikan ini bisa merupakan suatu cobaan ataupun ujian bagi dirinya. Nah, gitu. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan ini tidak semuanya baik, tetapi ada juga nikmat yang merupakan suatu ujian dan cobaan bagi diri manusia itu sendiri. Nah, bagaimana sih manfaat menghindari dari perilaku hasad? Yang pertama, terjaga dari berbagai jenis penyakit fisik, ya kan? Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai jenis fisik, sama. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Ya, kita dengan adanya menghindari sikap perilaku hasad ini, maka kita akan menumbuhkan dalam diri kita ini sikap persaudaraan yang harmonis, yang tenang, tidak saling menggugat, tidak saling menuduh, tidak saling mencaci, tidak saling menghina dan sebagainya, dan yang lainnya. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Jadi apapun yang Allah berikan, sekecil apapun yang Allah berikan, itu adalah sebuah nikmat anugerah yang Allah berikan, dan itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai di sini sudah cukup dipahami materi kali ini. Thank you, good children. I have listened to the presentation of the material at today's meeting. I hope you will be blessed with knowledge today. See you at the next meeting. Does anyone have any question regarding the material that has been presented? Okay. If there are no question, let's use pray. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita cukupkan sekian materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kalian. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan kali ini bisa diterapkan dalam kehidupan diri kalian masing-masing di rumah. Ya, ingat yang namanya perilaku berfoya-foya, perilaku hasad, perilaku takabur, perilaku sum'ah, perilaku riya merupakan perilaku yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah, ya, dan tidak disenangi oleh seluruh
manusia. Mungkin cukupkan sekian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika memang kurang dipahami dari materi ini, kalian bisa berkomunikasi melalui WhatsApp saya ya dengan nomor 0813 206 75039 ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.